semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Siap memuji Tuhan? Amin. Yang siap memuji Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau menari buat Tuhan, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Kita mau pujikan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan
masih ada sukacita, masih semangat memuji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama memujikan. Haleluya. Yesus Bapa. Saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tentang kebaikan Tuhan.
Angkat tanganmu, tutup matamu. Kak Eva akan pimpin dalam berdoa. Terikan Kak Eva berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini. Buat pagi hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan namamu. Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak-kakak kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berjanji, kami akan duduk tenang, mendengarkan firman-Mu dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Apa kabar Kak Hermin? Wah, tentunya kabar baik dan sehat selalu. Coba tanya tuh teman-teman, kabarnya gimana? Kalau teman-teman di rumah, kabarnya bagaimana? Wah, pasti semuanya sehat, sukacita, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Seperti Lisa. Iya, seperti Lisa. Nah, bagaimana? Lisa sudah siap juga? Sudah. Oke, kalau semuanya sudah siap, Kak Heru mau tanya dulu nih. Masih ingat nggak tema bulan ini? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau Lisa, ingat? Lisa masih ingat. Coba, ayo. Tema bulan ini pemulihan atau restoration. Wah, benar sekali. Ternyata masih ingat. Tentunya adik-adik di rumah juga masih ingat. Bulan ini temanya adalah pemulihan atau restoration. Nah, kita sudah belajar dari mulai minggu pertama. Tapi Kak Hermin kali ini mau tanya, minggu lalu, ayo masih ingat enggak? Tema cerita kita apa? Coba kalau Lisa, coba gimana? Masih ingat? Minggu lalu itu temanya pemulihan dengan diri sendiri. Oh iya, benar. Tema minggu lalu pemulihan dengan diri sendiri. Ayo, Lisa dan adik-adik sudah belajar tentang apa? Coba, ayo. Lisa belajar untuk mengalami pemulihan dengan diri Lisa sendiri. Iya, dan pemulihan itu melalui siapa? Tuhan Yesus. Iya, melalui Tuhan Yesus. Tentunya adik-adik di rumah juga masih ingat cerita minggu lalu. Nah, minggu ini coba perhatikan. Kita akan belajar bersama-sama dengan tema, ini dia, adalah pemulihan dengan sesama. Apa adik-adik dan Lisa? Apa? Ayo. Pemulihan dengan sesama. Nah, supaya kita tahu apa itu pemulihan dengan sesama, kita belajar dulu firman Tuhan. Ayo, firman Tuhan ada di dalam Efesus 2 ayat 19 yang berkata, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ayo kita baca bersama-sama ya, adik-adik dan Lisa ya. Ayo, 2, 3. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Itu firman Tuhan yang boleh mengajar setiap kita
untuk kita boleh dipulihkan dengan sesama. Karena firman Tuhan ini dengan jelas berkata kepada kita bahwa kita sejak percaya kepada Tuhan Yesus bukan lagi orang asing dan juga bukan pendatang, tapi kita adalah kawan sewarga. Artinya kita semua dengan orang-orang percaya lainnya menjadi anggota keluarga Allah. Wah, seperti itu. Nah, gimana? Terus Kak, berarti pemulihan dengan sesama itu tadi artinya apa? Nah, ini dia. Artinya bahwa Allah mendamaikan manusia dengan diri Allah melalui Tuhan Yesus, sehingga kita berdamai dengan sesama kita. Yang tadi kita sudah baca dalam Efesus 2 ayat 19. Itu Lisa dan adik-adik, mengerti? Oh, gitu ya Kak? Iya, Bisa ya? bisa. Ceritanya gimana kok bisa gitu? Nah, ceritanya masih ingat enggak? Pada minggu pertama kita belajar seperti Adam dan Hawa. Pada waktu itu jatuh dalam dosa sehingga terpisah dari Allah. Kemudian apa yang dilakukan Allah bagi kita? Alah. Ini dia. Melalui Yesus lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Oh. Iya. Dengan cara Yesus mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa kita, membuat kita boleh dipulihkan. Nah, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, inilah yang mendamaikan kita. Yang pertama, mendamaikan kita dengan Allah. Masih ingat kan ceritanya? Masih. Iya. Dan setelah kita didamaikan dengan Allah, selain itu melalui Tuhan Yesus yang sudah mengampuni semua dosa kita, itu juga membuat kita mengalami pemulihan dengan diri kita sendiri. Yang kayak minggu lalu itu. Iya, Ceritanya. benar. Kayak kita sudah mendengar ceritanya minggu lalu. Nah, tidak hanya itu, adik-adik dan Lisa. Kita yang sudah dipulihkan dengan diri sendiri melalui pengampunan Tuhan Yesus, membuat kita juga mengalami pemulihan dengan sesama. Tahu nggak Lisa, dengan sesama itu siapa? Tahu? Dengan teman-teman yang Benar, lain. benar sekali. Dengan teman-teman, dengan adik, dengan kakak, dengan mama papa. Itu artinya sesama kita. Oh, Nah, sejak kita dipulihkan, baik dipulihkan dengan Allah, dipulihkan dengan diri kita sendiri, dipulihkan dengan sesama, Tuhan punya tujuan dengan Apa memulihkan tujuannya? kita. Nih, tadi kita sudah belajar ya, bahwa Tuhan Yesus memulihkan kita dengan sesama supaya kita menjadi kawan sekerja Allah. Oh, kawan sekerja Allah. Iya. Maksudnya apa Kak? Berarti kita kerja gitu sama Allah? Oh, maksudnya itu seperti ini Lisa dan adik-adik. Artinya sejak kita diampuni dosa kita oleh Tuhan Yesus yang sudah menghapus semua dosa kita melalui karya penebusan di kayu salib, maka kita boleh dipulihkan dengan sesama. Dan arti
kita menjadi kawan sekerja Allah itu artinya kita bisa bersama-sama dengan teman, adik, kakak yang sudah juga dipulihkan untuk melayani Tuhan. Tahu nggak melayani Tuhan dengan cara apa? Melayani nyanyi di sekolah minggu. Betul, adik-adik bisa melayani Tuhan dengan menyanyi di sekolah minggu, memuji Tuhan. Nah, walaupun untuk saat ini kita belum beribadah langsung di gereja, tapi adik-adik bisa memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh waktu ibadah. Wah, itu artinya melayani Tuhan bersama dengan keluarga. Dan juga misalnya nih, mendengar ada teman yang sakit. Nah, kita bisa menjadi kawan sekerja Allah dengan melayani teman kita. Dengan cara apa? Ayo Lisa. Dijenguk. Didoakan. Benar. Kita mendoakan. Walaupun sekarang belum boleh kita menjenguk teman kita ya. Nah, yang kedua, cara yang kedua adalah nih, sejak kita dipulihkan ya dengan sesama, maka kita juga menjadi keluarga Allah. Oh, keluarga? Iya. Artinya tahu nggak? Apa artinya, Kak? Ini adik-adik, artinya sejak kita diampuni segala dosa kita dipulihkan hidup kita dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dengan sesama, maka kita ini menjadi anak-anak Allah. Dan Allah itu Bapa kita. Sehingga itu namanya kita disebut menjadi anggota keluarga Allah. Karena kita anaknya dan Allah itu Bapa kita. Luar biasa bukan? Kak, berarti Bapak punya anak banyak dong, termasuk Lisa. Iya, teman-teman, Lisa, semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah diampuni semua dosanya melalui karya salib Tuhan Yesus, itu semua adalah anak-anak Allah. Makanya kita disebut apa? Keluarga Allah. Begitu adik-adik. Nah, seperti firman Tuhan tadi yang kita sudah baca, menyatakan kepada kita bahwa kita ini adalah apa tadi? Yang pertama apa? Kawan sekerja Allah. Yang kedua, keluarga Allah. Keluarga Allah. Itulah tujuan Allah, memulihkan kita dengan sesama. Untuk itu, ayo kita hafalkan ya firman Tuhan supaya itu boleh terus kita ingat dan kita mau taat kepada firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ayo, kita kayak hitung ya. 2, 3. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, itulah firman Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik, Tuhan mau setiap kita boleh dipulihkan dengan sesama kita. Karena Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Apa tujuan Tuhan memulihkan kita dengan sesama kita? Yaitu ini, supaya kita menjadi kawan sekerja Allah dan menjadi anggota siapa? Keluarga Allah. Untuk itu adik-adik, mari kita mau dan sungguh rindu untuk kita mengalami pemulihan, khususnya pemulihan dengan sesama. Dan kita mau katakan, nih,
yang kita semua rindu dan mau mengalami pemulihan dengan sesama kita, kita katakan seperti ini. Saya mau mengalami pemulihan dengan sesamaku. Gitu ya. Ayo adik-adik dan Lisa. 1, 2, 3. Saya mau mengalami pemulihan dengan sesamaku. Iya, masih ingat sesamaku tadi siapa? Ayo Lisa, masih ingat? Masih. Siapa? Teman-teman Lisa semua, Benar. kakak, adik, keluarga. Iya benar, itu adalah sesama kita. Kalau kita boleh dipulihkan, maka kita akan menjadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Pasti setiap teman, saudara, adik, kakak pasti menyayangi kita, karena di dalam hati kita sudah ada siapa? Tuhan Yesus. Iya benar, Tuhan Yesus. Nah adik-adik, mari siapapun saat ini adik-adik yang ada di rumah, Lisa, semuanya yang rindu mengalami pemulihan dari Tuhan, khususnya pemulihan dengan sesama, dengan adik, dengan kakak, dengan teman-teman, supaya saling mengasihi, saling melayani, saling menyayangi. Kalian mau ajak berdoa. Kita mau berdoa, kita minta supaya Tuhan menolong kita, sehingga kita boleh mengalami pemulihan dengan sesama. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Erwin berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk firman-Mu untuk firman-Mu yang mau mengajar setiap kami mengalami pemulihan dengan sesama. Tuhan Yesus, tolonglah supaya kami boleh dipulihkan dengan kakak, dengan adik, mama papa, dan semua teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini ceritanya adik-adik. Wah, seru nggak ceritanya? Seru sekali. Seru ya? Nah, akan ada cerita yang lebih seru minggu depan. Mau tahu nggak ceritanya apa? Mau dong. Tunggu minggu depan adik-adik. Wah, tentunya adik-adik tetap semangat ya untuk kita terus beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Kak Erwin dan Lisa katakan, ayo. Sampai di sini ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Dan pengumuman yang pertama, kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik, kakak-kakak Abi, papa, mama yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Iya, adik-adik, siapa yang minggu lalu sudah ibadah? Tentu ada fotonya ya. Oke, kita akan lihat foto-foto kiriman dari adik-adik. Mari kita lihat. Manis dan indah, kasih Yesus
Hebat-hebat ya Kak ya, Iya, adik-adik. adik-adik Meski ibadah keren. di rumah mereka semangat Tetap ya. semangat. Oke, terima kasih adik-adik ya yang sudah mengikuti ibadah ABI. Nah, kegiatan minggu ini adik-adik tetap mengirim foto ibadah. Kami tunggu jam 8. Jangan sampai lebih ya. Nah, adik-adik sudah memuji Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Oh, ya, ya. gimana caranya memberikan persembahan? Cara memberikan persembahan ada 2 cara. Yang pertama, adik-adik bisa menggunakan amplop. Masukkan ke dalam amplop dan jangan lupa tulis di amplop tersebut persembahan untuk ABI. Iya. Kemudian titipkan amplop tersebut ke mama papa saat mereka beribadah di gereja, dan kemudian papa mama bisa memasukkan ke kotak persembahan umum. Nanti petugas yang akan menyampaikannya ke ABI. Dan cara yang kedua, adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk transfer ke nomor rekening berikut ini. Dan mama papa jangan lupa untuk mengirim bukti transfer ke nomor yang tertera di bawah ini. Nah, adik-adik, kakak-kakak, pengurus mengucapkan banyak terima kasih buat adik-adik yang sudah memberikan persembahan minggu kemarin. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang sudah adik-adik tabur. Adik-adik, ibadah sudah selesai, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, sikap doa yang baik. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami sudah selesai beribadah, tetapi kasih-Mu, kuasa-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini, sukacita-Mu melimpah atas hidup kami, dan mujizat-Mu ada dalam setiap adik-adik. Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kau memberkati adik-adik yang ada di rumah, memberkati orang tua, memberkati adik-adik yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Engkau menjamahnya, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terus Tuhan, kami mengucap syukur dan mengucap syukur untuk adik-adik ABI yang semangat di dalam ibadah di rumah. Terima kasih buat hari ini, kami sudah selesai. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Apalagi ya Kak ya? Nah, ibadah kita sudah selesai. Iya. Jangan lupa 5M. Yang pertama, memakai masker. Iya, yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir. Jangan lupa menggunakan sabun. Ya. Yang ketiga, apakah yang ketiga? Menjaga jarak. Oh iya, menjaga jarak ya adik-adik. Iya. Yang keempat, menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Iya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Dadah.